hamil dan yang masih hidup Allah lapangkan rezekinya. Allah Ta'ala agar dibukakan mata hati kita malam hari dan mengamalkannya. Ala hadil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Syai'un billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال: والمقالة الثامنة والعشرون. Makalah yang ke-28 pada halaman 299. Ani bin Abbasin, Abdullah ibnu Abbas, yang merupakan sepupu Rasulullah SAW. Karena Abbas dan Abdullah adalah saudara adik kakak, ya. Berarti Nabi dengan Abdullah bin Abbas itu ya saudara sepupu. Maka di situ doanya Ros. Jadi Abdullah dan bapaknya. Pakai domir untuk dua orang. Annahu qala, sesungguhnya Abdullah bin Abbas telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dzata yaumin li iblis alaihi la'natu. Pada satu hari Rasul mengucapkan kepada iblis. Rasul berkata kepada iblis, alaihi laknat, mudah-mudahan laknat selalu menyertai iblis. Jadi ini kan mungkin dalam kondisi alam yang berbeda. Artinya Rasul ya menemui iblis gitu. Dan ini tentunya tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya. Karena Rasul kan pernah juga ya, ketika dakwah kepada kalangan jin, Rasul buat lingkaran, ya, di mana para sahabat dilarang untuk memasuki lingkaran tersebut. Itu ketika Rasul dakwah kepada jin. Nah, ini Rasul pernah mengatakan kepada iblis beberapa kalimat pertanyaan. Kam ahibbauka min ummati. Berapa banyak dari umatku yang menjadi kekasihmu wahai iblis? Jadi Nabi bertanya itu. Nah, iblis ini kan walaupun memang setelah penentangannya tidak mau yang menghormati Nabi Adam, yaitu Allah selalu menyebutnya laknatullah alaihi atau alaihi laknat. Nah, ini kan dulu dia adalah hamba Allah yang sangat taat. Dia sudah ibadah selama ribuan tahun. Jadi kalau dibanding dengan ketaatan kita, kalah jauh kita. Ya. Jadi awalnya itu iblis adalah makhluk Allah yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya luar biasa. Hanya karena ia terpeleset masalah itu aja, ya. Ketika diminta untuk menghormati Adam alaihissalam, nah iblis tidak mau, ya. Nah itu kan
yang sama juga ditiru oleh manusia. Apa kata-katanya? Anak khairum minhu khalaqtanina wa khalaqtahu min tin. Itu kan ya. Jadi kata Iblis ketika dia minta untuk bersujud menghormat, dia mengatakan anak khairum minhu, aku itu lebih baik daripada Adam. Nah itu makanya kalau ada orang yang mengucapkan kalimat seperti itu, dia memang meniru kepada Iblis. Ya, artinya apa? Takabur, sombong, gitu ya. Inilah yang apa namanya yang menjadikan dia makhluk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah tauhidan, dia sangat tauhid sekali. Artinya sampai begitu. Ada seorang sebagian orang katakan begitu kuatnya tauhidnya Iblis sampai nggak mau disujud kepada Allah Adam. Ya, dia hanya mau sujud pada Allah Subhanahu wa taala, bukan ya? Karena memang pengesaannya kepada Allah itu luar biasa. Ya. Ya, akhirnya tergelincir juga. Maka kita pun manusia ini, ketika kita merasa menjadi orang baik, biasa-biasa aja. Karena kita nggak tahu, bisa jadi pada satu saat kita tergelincir. Ya kan begitu. Gak mustahil dilakukan seperti itu. Seorang ulama bisa tergelincir. Dan ada kan memang ya ulama yang kemudian tergelincir pada akhir hayatnya. Qala iblisu, ya, iblis berkata, ahibbai asyratu nafarin. Kekasih-kekasihku, kata iblis, ada 10 orang. Jadi 10 orang ini merupakan kekasih-kekasihnya iblis. Awaluhum, yang pertama di antara yang 10 tadi adalah al-imamul jairu ay-zalimu li ra'iyatihi, yaitu pemimpin yang jair, yang zalim, ay-zalim li ra'iyatihi, yaitu pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Ya, itu yang pertama. Nah, ra'iyah jadi bahasa Arab, rakyat. Itu jadi bahasa Indonesia itu rakyat, itu memang dari ra'iyah, ya, rakyat. Jadi di bahasa itu bahasa Arab banyak benar itu ya. Kita punya lembaga majelis permusyawaratan rakyat, itu bahasa tiga-tiganya itu. Ya, majelis itu bahasa Arab. Dari jalasa dia jelisu, gitu ya. Majelis itu bahasa Arab. Ya. Perwakilan ya bahasa Arab, wakil. Ya, rakyat ya bahasa Arab juga. Jadi sebetulnya itu ya bahasa Arab itu. Majelis permusyawaratan rakyat. Kami lihat DPR, dewan itu bahasa Arab. Dewan itu kumpulan. Ya. Jadi dewan ya perwakilan rakyat. Banyak benar. Jadi yang pertama kata iblis ya, yang menjadi kekasihnya adalah pemimpin yang zalim kepada rakyatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a lil zalimin bil baqa'i faqad ahabba ayyasiyallaha fi ardi." Barang siapa yang mengajak ya, orang untuk berbuat zalim bil baqa'i secara terus-menerus, faqad ahabba ayyasiyallaha fi ardi, maka berarti dia sungguh menyukai kedurhakaan kepada Allah di dalam dunianya. Ini pemimpin-pemimpin yang zalim ya cenderung memang selalu ya, mengajak orang-orang di sekeliling untuk zalim. Ya, dia nggak mau sendirian kan. Pemimpin yang zalim pasti didukung oleh pejabat-pejabat juga yang zalim. Maka kalau umpamanya rakyat mendukungnya, ya dia tahu itu pemimpin zalim, maka rakyat pun akan diminta pertanggungjawabannya.
Umpamanya dia menyetujui apa yang dilakukan oleh penguasa yang zalim, maka nanti rakyat itu pun akan terkena dosanya. Bukan apa namanya, tidak mungkin saya kan berbuat, Anda mendukung, gitu kan ya. Karena Anda mendukung ya maka Anda ikut. Gitu. Ya. Di sana ada kaidah kan begini, ridho bisyai'in, ridho bima yatawalladu minhu. Itu dalam kaidah usul fiqh begitu, ya. Ridho bisyai'in, ya, ridho bima yatawalladu minhu. Meridhoi sesuatu berarti ridho dengan apa yang terbit, yang terlahir dari sesuatu itu. Jadi kalau kita ini ridho dengan pemimpin yang zalim, ya, kita mendukung, maka berarti kita juga ridho apa yang dilakukannya. Ya, begitu. Itu hukumnya begitu. Kalau kita mengacu kepada usul fiqh, ya. Makanya hati-hati juga tuh, ya. Hati-hati juga. Bukan cuma pemimpin yang tingkat atas, ya. Yang tingkat yang bawah, umpamanya. Walaupun itu ketua RT gitu ya. Ketua RT, umpamanya jelas-jelas ini ketua RT yang selalu mengajak kepada perbuatan zalim. Ya, yang nggak apa. Kita setuju itu, ya. Berarti kita masuk ke dalam. Makanya apa? Di sana ada ungkapan namanya tidak boleh kita itu la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Jadi la ta'ata li makhluqin, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'syatil khaliq. Tidak wajib menaati, ya, makhluk, ya. Tidak wajib menaati makhluk selama makhluk itu mengajak pada perbuatan zalim. Gak wajib, siapapun dia, ya. Jadi kalau ada orang itu dalam pemikirannya, perbuatannya mengajak orang lain untuk berbuat zalim, itu gak wajib ditaati. Ya, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nah kan kalau yang model-model penjilat kan begitu, ya, kalangan yes man itu, ya, jadi selalu ya, mendukung gitu kan, ya. Apapun yang dilakukan dia mendukung semua. Ada dasar itu zalim, ya, perbuatan zalim. Minimal apa? Muncul rasa gak suka, gitu ya. Karena kita mungkin takut gitu menyampaikan sesuatu, maka ya minimal tidak suka, gak ridho, gak rela, ya. Walaupun ada ada satu ujian, ya, satu sikap, ya, mengucapkan sesuatu yang benar, ya, di hadapan penguasa yang zalim, itu adalah satu nilai luar biasa, ya. Itu orang khusus, ya. Kayak dulu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau memang menentang penguasa Abbasiyah. Kenapa? Ya karena zalimnya, gitu. Memaksakan pemahaman Mu'tazilah yang dia tidak setuju, gitu ya. Sampai kemudian ditahan. Lama itu 4 tahun. 4 tahun dia ditahan. Kemudian hukumannya bertahun-tahun. Wal mutakabbir, yang kedua yang menjadi kekasihnya iblis adalah orang yang sombong. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan sungguh Rasulullah SAW telah bersabda, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsalad dzarri fi suwarir rijali. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat, ya, bagaikan semut kecil fi suwarir rijal, dalam bentuk laki-laki. Jadi begitu gambarannya, ya. Jadi nanti orang-orang yang sombong itu
akan dikumpulkan di hari kiamat dalam bentuk semut kecil, tapi wajahnya wujudnya ya manusia. Yaghsyahumul dhullu, mereka disuguhi kehinaan, min kulli makani, dari setiap tempat. Yusaquna ila sijnin, mereka itu digiring ke satu penjara, fi jahannam, di neraka jahanam, yusamma bulasa, ya yusamma bulasa, dinamakan penjara itu bulus, ya. Jadi namanya bulus, nama sijnin, nama penjaranya. Yusqawna min usarati ahlin nar, mereka diberi minum dari sari kuat penghuni neraka. Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi, ini adalah riwayat dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Jadi orang-orang yang sombong yang begitu. Kenapa orang sombong? Kenapa orang takabur? Yang pertama bisa karena kekayaannya, bisa begitu. Yang kedua bisa karena kekuatan badannya. Yang ketiga bisa karena keparasan badannya. Bisa karena ketinggian ilmunya, ya. Orang yang berilmu juga bisa cenderung untuk takabur, ya. Bisa karena kedudukan jabatannya atau status sosialnya. Itulah orang-orang yang bisa atau berpotensi menjadi orang-orang yang mutakabir. Nah ini orang mutakabir ini kenapa ditempatkan begitu buruknya oleh Allah SWT? Karena memang yang berhak untuk mempunyai sifat takabur hanya Allah SWT. Maka ada di antara asma Allah itu Al-Mutakabbir, ya. Al-Mutakabbir, Allah yang maha sombong. Ya, kita nggak bisa memakai pakaian Allah itu, gitu ya, kesombongan. Makanya nanti dalam sifat-sifat Allah itu kan ada yang namanya sifat jamaliyah, ada yang namanya sifat kamaliyah. Jadi sifat jamaliyah itu ini sifat yang indah, di mana kita diupayakan untuk menirunya. Ya. Itu sesuai dengan sabda Rasul, "Takhallaku bi akhlaqillah." Ya, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Kita suruh niru. Jadi ketika kita dalam hidup ini, maka tirulah sifat-sifat Allah. Tapi yang mana? Yang jamaliyah, sifat-sifat Allah yang indah. Seperti mana? Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Itu kita tiru. Ketika kita banyak mendapatkan rezeki, artinya kita banyak punya kekayaan, maka kita memberi kepada orang lain. Kenapa? Niru sifat Allah. Ya, kemudian apa? Al-Latif, Maha Lembut. Maka kita juga harus meniru sifat Allah yang Maha Lembut. Kemudian Ar-Rahman, Maha Penyayang. Kita pun diminta untuk meniru rahmatnya Allah. Boleh itu. Dan memang dianjurkan, disuruh. Karena Nabi bilang takhallaku bi akhlaqillah. Jadi berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau sifat yang kedua, kamaliyah, sifat kesempurnaan Allah, nggak boleh begitu. Al-Mutakabbir itu adalah sifat kamaliyah. Kemudian Al-Jabbar itu sifat kamaliyah, ya. Atau Allah yang Maha Menyiksa itu kamaliyah, nggak boleh ditiru, ya, seperti itu. Makanya kalau ada orang yang sudah mampu meniru sifat Allah, itu bisa sampai pada derajat kewalian, ya. Satu saja contohnya, orang sudah meniru sifat Allah, dia sudah mendapatkan cahaya Ar-Rahman Allah. Kalau dia orang sudah mendapatkan Rahman Allah, ya, cahaya Rahman Allah, ya ini susah kita untuk bisa karena sudah menerima kita. Kepada siapa dia balik? Ya.
Kenapa? Karena rahmat Allah, artinya rahman Allah Maha Pengasih, itu Allah memberi kasih kepada beriman ke, yang nggak beriman ke, ya itu semua Allah berikan. Allah nggak peduli itu. Orang kafir segala macam Allah berikan semua. Itulah ar-Rahman Allah. Maka orang yang sudah meniru sifat ar-Rahmannya Allah, ya ini susah untuk marah orang, nggak bisa, ya gitu. Kepada orang yang beda keyakinan, ini baik-baik aja, ya kalau ada masalah. Gitu. Ini orang-orang yang berpikirnya nggak sampai ke sana. Wah itu gimana sih ya? Kiai kok begitu, gitu. Kenapa? Itu dengan non-muslim kok baik benar. Ya udah susah dari kenapa? Sebab dia sudah mendapatkan yang sebenarnya rahman, nur rahmannya Allah. Ya, kita yang model masih berpikirnya pakai ini saja akan susah bagaimana? Ya, saya tidak sebut tokohnya ya ada ya, ada beberapa yang begitu. Ya. Ya, orang mau bilang pakai cuek aja, ya. Itu memang sulit untuk bisa diterima. Ya. Berikutnya, yang ketiga yang merupakan kekasih iblis, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasibu al mala wa bimada yunfiqu. Orang kaya yang tidak peduli min aina yaktasibu, dari mana dia mengusahakan mendapatkan kekayaannya. Tidak peduli, tidak peduli. Yang penting saya ini orang yang punya harta banyak, dari mana sih sumbernya? Itu nggak peduli. Ya, min aina yaktasibul mala, dari mana dia mengupayakan datangnya harta. Wa bimada yunfiqu, dan untuk apa harta tersebut diinfakkan. Ya, itu nggak peduli dia. Jadi ya saya punya harta, saya mau apakan ya? Ini orang yang temannya iblis, kekasih iblis. Iblis kita yang begitu, orang yang kaya tanpa mempedulikan sumber hartanya dari yang haram ke, yang halal ke, yang sunat ke, gitu ya. Dia nggak peduli. Kemudian ketika dia mendapatkan harta tersebut dan dia gunakan untuk apa, ya terserah dia, gitu ya. Umpamanya pengurus masjid lagi butuh dana untuk sesuatu kegiatan atau pembangunan, dia nggak mau berikan, ya. Sedangkan ada untuk kegiatan lain yang jelas-jelas melawan Allah dia berikan, ya nggak peduli dia. Gitu. Dia dengar untuk apa digunakan hartanya. Jadi banyak gitu kan, banyak. Kalau buat dangdutan, ya, dangdutan berapa? Saya siap. Gitu ya. Butuh berapa? Ini dangdutan untuk artis yang dari yang udah terkenal, dangdutan 50 juta. Oh saya siap 25 juta. Ini kan menggunakan hartanya di jalan yang salah. Alhamdulillah gitu. Maka kadang-kadang itu sedih Pak itu. Kalau coba lah, sekali-kali lihat itu orang-orang yang lagi maaf ya. Al amiru ala jawri. Yang keempat, yang merupakan kekasih iblis adalah orang yang alim, alladzi saddaqal amir, yang menyetujui atau membenarkan penguasa ala jawri, atas kelalimannya. Mirip yang tadi, ya, ini orang alim. Kalau orang kaya umum mungkin masih lumrah biasa, gitu ya. Ini ada orang alim, ya, dia tahu bahwa penguasa itu berbuat zalim, tapi dia malah mendukungnya. Nah ini kan, ya konyol aja gitu, ya. Padahal dia tahu, gitu. Dia tahu bahwa itu adalah perbuatan yang kezaliman. Ya, tapi malah dia dukung gitu. Nah ini iblis demen yang begini nih, ya, dia demen yang begini, dia suka. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Sayyidina Muhammad SAW bersabda, man afta bi ghairi ilmin la'anathu malaikatus samai wal ardi. Barang siapa yang berfatwa
tanpa dilandasi oleh ilmu, maka para malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya. Wow, Asakir, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ya. After, sekarang ini after ini. Ini sekarang penyakit yang baru, ya. Artinya apa? Ada di majlis-majlis itu, kalau jamaah nanya semua dijawab. Ya. Yang kadang tanpa alasan ilmu. Maka yang dilakukan fasal itu ya, fasal dulu. Jadi khawatir itu ulama sesat, ya, yang difatwakan juga jadi sesat, menyesatkan dia. Ya, artinya dirinya sendiri sesat dan menyesatkan dia orang. Ini bahaya ya kalau kita itu menyampaikan fatwa tanpa landasan ilmu. Ya, makanya misalnya apa? Dalam matan debat fakul man bil ghairi ilmin ya'malu a'malu ma'dudatun baru. Fakul man bil ghairi ilmin ya'malu, barang siapa yang tanpa ilmu dia beramal, a'malu ma'dudatun baru, maka semua amalnya itu akan tertolak, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Ya. Makanya nggak boleh seorang fatwa ya. Dengan fatwa orang bertanya, dia jawab ya tanpa mulai melihat apa namanya latar belakang segala macam. Makanya kan pernah itu Imam Malik ketika dilontarkan kepadanya sekitar 32 pertanyaan, ya, Imam Malik hanya menjawab 18, padahal beliau ulama besar. Ya, 32 pertanyaan beliau hanya menjawab 18. Selebihnya apa jawabannya? La adri, saya nggak tahu. Ya, kan kalau ya maaf ya, ada mudah-mudahan tidak, tapi bisa jadi mizani atau bebas dari. Yang berikutnya, yang menjadi kekasihnya iblis adalah pedagang yang berkhianat. Kata Syekh Nawawi berkhianat apa? Bilangkan filmikyan dalam masalah takaran, awil mizani atau timbangan, atau fi'il atau kecurangan di hal-hal lainnya. Itu ya sering ya begitu. Ya, kecenderungan pedagang itu adalah curang. Seperti kecenderungan penguasa adalah zalim. Ya. Jadi itu. Jadi orang-orang yang pedagang ini cenderungnya bercurang. Makanya kan Nabi itu apa? Menyebut tempat yang paling buruk adalah pasar. Maka ketika masuk pasar, bacaan doanya sama dengan masuk WC. Ya. Dan kalau masuk pasar doanya sama dengan masuk WC. Kenapa? Di situ terjadi banyak kezaliman. Takaran yang berkurang, timbangan yang berkurang, ukuran yang berkurang. Kemudian ucapan-ucapan sumpah yang sebetulnya hanya permainan kata-kata. Ya. Ini belinya ini belum tentu. Orang lari ada ya, berapa nih? Namanya 15.000, kita tahu apa? 7,5. Apa jawabannya? Modal yang belum dapat. Ya, ini kan kebohongan. Kebohongan. Itu pasar. Ya. Nah, orang-orang yang pedagang-pedagang yang tidak jujur, nah itu menjadi kekasihnya setan, iblis. Ya. Makanya kan Nabi pernah inspeksi pasar. Nabi pernah menginspeksi pasar, gitu ya. Dilihat ada makanan itu, ya, dalam wadah atasnya bagus. Nabi kan, ya namanya Nabi ya, itu kan kasar sekali. Dia paham betul. Maka ketika dilihat langsung tangannya dimasukkan dalam. Ternyata bagian bawahnya nggak sampai ke atasnya, oplosan. Ya, oplosan. Apa kata Nabi? Man wasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, dia bukan termasuk golongan kami. Ya, itu tegas dari Nabi itu.
cacat masuk ke dalam. Ya, itu pun nggak ada namanya ya dosa tersebut, termasuk perbuatan pengkhianatan. Yang terakhir kita mau bisa wal muhtakiru dan penimbun, ya. Penimbun barang bi ayasyarial kuda wa ma yu'inu alaihi kalahmi waqtal ghalai fayahbisuhu liyabi'ahu bi agra min dalika waqtas bidari hajatin nasi ilaih. Bagaimana gambaran orang yang bertindak sebagai penimbun bi ayasyarial kuda, yaitu dengan membeli bahan makanan pokok wa ma yu'inu alaihi dan barang yang dapat menolong kepadanya. Jadi bahan-bahan yang bisa dia manfaatkan. Kalahmi seperti daging, waqtal ghalai di saat harga mahal, payah bisu maka dia menahannya, liyabi'ahu untuk dia jual daging tersebut bi'adla min dalika dengan harga yang lebih mahal daripada harga pembeliannya. Waqtas bidari hajatin nasi lain di saat orang-orang begitu sangat memerlukan barang yang dia timbunnya. Ya, ini kan kayak sekarang minyak goreng. Ya. Jadi kan apa? Ditimbun itu sehingga dikeluarin dikit. Kenapa? Harga dinaikkan. Yang biasanya 14.000 naik menjadi 20.000. Itu kan gitu. Lumayan. Padahal dibeli cuma 10.000 umpamanya. Ya. Ini termasuk muhtakir, orang yang menimbun barang-barang dagangan. Ini nggak boleh, ya. Hukumnya haram. Bahkan kalau penguasa tahu itu harus disita. Cuma hilang itu ada buat disita, kemudian dijual dengan harga murah, ya. Tapi hasilnya buat yang murah, nggak bikin begitu. Jadi muhtakir itu kalau dia ketahuan itu barang akan disita, kemudian dijual dengan harga standar. Nah, hasil penjualannya bukan disita negara, tapi diserahkan kepada pemilik barang. Itu dalam fikih gitu, ya, tentang muhtakir. Qala Nabi SAW, masih panjang, nggak apa-apa, satu hadis saja ya. Mani takal atau aman arba'ina yawman, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari, faqad bari'a minallahi, maka berarti dia telah membebaskan dari Allah, wa bari Allah minhu, dan Allah telah membebaskan dirinya dari orang tersebut. Apa artinya? Orang yang menimbun barang berarti apa? Dia sudah melepaskan Allah sebagai Tuhan, dan Allah sudah tidak peduli pada orang itu. Jadi dia sudah membebaskan diri dari Allah, dan Allah sudah membebaskan dirinya dari orang tersebut. Berarti apa? Ya sudah, ya, Allah tidak mengampuni lagi. Jadi sebetulnya ancamannya berat banget itu. Ya, kalau orang timbun efeknya apa? Dampaknya, hukumannya, ya udah, ya. Berarti dia itu sudah nggak peduli sama Allah. Allah itu nggak peduli sama dia. Wa qala alaihi wassalam, dalam hadis lain Rasul bersabda, "Mani takal ala muslimin ta'amahum." Barang siapa yang menimbun makanan untuk kalangan kaum muslimin, ya, darabahu Allahu bil judan wa iflasi, maka Allah akan menimpakannya, ya, bil juzam, dengan penyakit lepra, ya, juzam, kemudian wa iflas, dan kebangkrutan. Bangkrutan. Nah, itu kapan dia bangkrut? Ya pasti bangkrut, ya. Tinggal tunggu waktunya aja. Jadi dia menimbun barang, dia tunggu aja, akan bangkrut. Kayak kemarin tuh di mana? Di Indonesia tuh apa namanya, agen minyak goreng nimbun bakaran, ya. Dan bakaran itu kan habis semua, ya, bangkrut deh. Itu terbukti tuh kemarin tuh di Jakarta Utara kalau salah. Dia lagi liburan Imlek, gitu ya, rumah tinggal,
Baik, saya kira dari sini nanti baru yang ketujuh azani, ya, orang yang berzina yang menjadi kekasihnya kakak iblis, ya, kekasih iblis. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada banyak hal yang tidak sempurna yang saya sampaikan karena keterbatasan kemampuan saya, ya. Dan bila mana ada yang keliru tidak bosan-bosan saya minta untuk dikoreksi. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.